Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pekan kemarin ramai dibicarakan soal UAS berkunjung ke Singapura, namun akhirnya ditolak. Kemudian dideportasi kembali ke Indonesia. Alasan pemerintah Singapura bermacam-macam. Cuman ramai kemudian dibicarakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura ini adalah sebuah bentuk Islamofobia. Bagaimana Ustadz memandang peristiwa ini? Apakah benar itu Islamofobia atau seperti apa Islamofobia itu, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begini. Faktanya memang ada Islamofobia. Ada kebencian kepada Islam. Ya, seperti membakar Al-Quran, aksi-aksi yang kita dengar belakangan ini. Itu jelaslah fobia terhadap Islam. Tapi yang lebih perlu untuk kita telusuri, kita uraikan masalah ini, supaya kita tidak terjebak dalam satu pemahaman stereotip. Akar dari Islamofobia, orang benci Islam itu karena apa gitu kan, mestinya kita uraikan itu. Dan saya kira tidak didasarkan hanya pada satu sebab. Salah satu sebab adalah memang persoalan geopolitik, pandangan imperialistik, pandangan imperialis, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita nafikan. Tapi kita juga tidak bisa serta-merta menganggap semua kebencian itu karena geopolitik, karena tendensi imperialistik. Islamofobia, kebencian kepada Islam, itu juga mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman. Ya, karena tidak paham, karena tidak tahu, karena tidak mendapatkan informasi yang benar, karena dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang ada di hadapannya, sehingga melakukan generalisasi dan akhirnya bencilah Islam. Ada yang memang karena kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini juga bersumber dari apa? Itu berbeda-beda sumber kesalahpahamannya, penyebab kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman karena melihat perilaku sebagian orang-orang Islam, ya, yang melakukan kekerasan, terorisme, intoleransi, dan seterusnya, yang terlihat oleh orang-orang itu. Mereka mengalaminya, bahkan mereka menjadi korbannya. Nah, karena itulah kemudian mereka melakukan totalisasi atau generalisasi agama berdasarkan perilaku para penganut ini. Dari situlah muncul Islamofobia. Dan ini falasi, karena menjadikan peristiwa fenomenal, bagian-bagian dari masyarakat Islam, bukan seluruhnya, yang menunjukkan perilaku tidak baik, kemudian dia melakukan generalisasi terhadap Islam. Seolah-olah itulah yang diajarkan oleh Islam. Ini yang terjadi. Mengapa itu juga terjadi? Itu juga ada sebabnya. Ya karena yang selama ini yang aktif, yang ada di media sosial itu mereka. Sehingga yang mereka terima ya fakta itu. Meskipun fakta itu partikular, fenomenal, tidak merepresentasi semua penganut agama. Itu salah satu kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman kedua, salah paham yang justru muncul bukan karena perilaku orang-orang Islam. Nah, mereka tidak terjebak dalam falasi mentautkan perilaku sebagai dasar untuk mengeneralisir Islam. Tapi mereka menemukan teks. Mereka menemukan doktrin-doktrin yang tertulis, yang sebagian diklaim sebagai teks-teks sakral, hadis, dan lain sebagainya, atau penafsiran-penafsiran yang disampaikan oleh para agamawan. Sehingga akhirnya mereka
menganggap Islam itu adalah agama yang menganjurkan kekerasan, invasi, ekspansi, intimidasi, dan seterusnya. Jadi ada yang salah paham terhadap berdasarkan perilaku sebagian, ada yang salah paham karena menemukan fakta-fakta ajaran, doktrin, ceramah-ceramah, literatur-literatur, bahkan sebagian itu dianggap sebagai hadis yang menganjurkan kekerasan, pemaksaan, dan seterusnya. Jadi kalau Anda tanya, bagaimana Islamofobia? Ya memang ada Islamofobia. Lalu apakah pengusiran atau pelarangan masuknya seseorang agamawan dari kelompok tertentu yang juga dipuja oleh umat Islam, sebagian umat Islam di Indonesia, itu adalah bagian dari Islamofobia? Mungkin saja. Tapi Islamofobia berdasarkan apa itu? Apakah karena ingin hegemoni? Ataukah memang karena fakta-fakta ajaran yang disampaikan oleh orang ini, pandangan-pandangan, menolak? Nah, ibaratnya saya menolak Anda. Saya ngomong di mana-mana bahwa saya menolak Anda. Lalu saya masuk ke rumah Anda. Kira-kira Anda akan melakukan apa kalau Anda orang yang berakal? Kalau Anda punya dignity, punya kehormatan. Loh, dia akan katakan, apa yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan pandangan Anda yang menolak kami. Lah Anda menolak kami, lalu Anda mau datang kepada kami, kan absurd itu. Itu kan tidak masuk akal. Begitu kira-kira. Ya, baik Ustaz. Ada dua alasan dasar kenapa Islamofobia terjadi menurut Ustaz, yaitu geopolitik dan kesalahpahaman. Nah, terus bagaimana kita cara menghadapinya persoalan ini, Ustaz, agar Islamofobia ini tidak terus terjadi menimpa kita? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Iya, selain kita tidak harus selalu menyalahkan kenapa ada Islamofobia, kita meratapi atau kita menganggap itu negatif. Tapi sebaliknya itu harus justru menjadi bahan untuk evaluasi, untuk melakukan autokritik. Pertama, kita harus akui ada orang-orang yang beragama Islam melakukan kekerasan, tindak teror, intoleran. Bukan hanya intoleran terhadap orang yang berbeda agama, tapi intoleran terhadap orang yang berbeda pandangan. Survei-survei, banyak berita-berita itu, termasuk yang mengklaim bahwa di Indonesia adalah masyarakatnya toleran. Ternyata fakta survei tidak mendukung itu. Jadi intoleransi itu seolah-olah bukan hanya terjadi antar agama. Kita jangan lupa, kalau kita bicara tentang intoleransi, itu bukan hanya ada Islamofobia, orang yang di luar agama. Tapi lucu juga, ada orang seagama juga dianggap Islam, dituduh Islamofobia, sehingga akhirnya menjadi korban pengeroyokan, ya kan? Ini kan mulai ngaco ini. Biasanya Islamofobia itu orang yang tidak beragama bahkan. Dia tidak meyakini agama apapun. Itu biasanya tidak punya beban untuk membenci. Tapi boleh jadi orang non-Muslim juga Islamofobia. Tapi Islamofobia yang banyak menurut saya itu bukan karena hegemoni, karena itu berhubungan dengan institusi negara. Tapi kalau orang per orang, kayaknya hanya karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman muncul karena faktanya tadi saya sebutkan, satu, banyak orang-orang beragama Islam yang melakukan kekerasan secara verbal, anjuran-anjuran, ujaran-ujaran kebencian juga kekerasan. Atau kekerasan yang lebih nyata lagi, yaitu kekerasan dalam tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Dan mereka melakukan itu bukan karena merampok bank, bukan karena kejahatan, tapi karena doktrin agama. Itu yang mereka pahami sebagai bagian dari jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Dan itu terlihat di mana-mana. Fakta kedua, adanya ceramah-ceramah, teks-teks, bahkan dianggap sebagai hadis sebagian, yang dianggap itu sudah sakral, yang menganjurkan kekerasan. Kalau dipahami secara literal, menganjurkan kekerasan. Bahkan ayat-ayat suci bisa ditafsirkan begitu. Dan banyak orang yang memang punya kesalahpahaman lalu dianggap itu sebagai pemahaman yang final, menganggap agama menganjurkan kekerasan. Kelompok yang berpikir secara literal
itu menganggap bahwa ini bukan kekerasan yang negatif, kekerasan yang positif. Menghancurkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membubarkan acara, menghancurkan situs-situs sejarah, dan sebagainya. Mereka menganggap itu sebagai sebuah perbuatan yang baik. Kita pernah bahas soal itu. Dan yang kedua, karena adanya kekerasan yang dipahami oleh orang lain sebagai tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan etika, logika. Ini kan faktanya. Nah, ajaran-ajaran yang sudah dianggap sebagai bagian dari agama oleh mereka, itu kalau kita gunakan dengan akal sehat, itu harus kita tolak. Ketiga, salah pahamannya bahwa seolah-olah Islam itu hanya diwakili oleh satu umat dengan satu tipe pemahaman, satu arus. Mereka tidak tahu Islamnya satu. Yang diajarkan Nabi, wahyu satu. Nggak mungkin Nabi mengajarkan dua hal yang bertentangan. Tapi mengapa yang diterima justru muncul hukum-hukum yang berbeda, doktrin-doktrin keyakinan yang berbeda? Itu karena sumber periwayatan yang berbeda. Itu karena standar kriteria identifikasi riwayat hadis yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah dua arus besar. Jadi Islamnya satu, umatnya, faktanya jadi dua. Ya, mereka dipertemukan oleh satu keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ke bawahnya dalam berbagai macam isu berbeda, dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi kalau kita hendak melihat Islam itu satu. Tapi ketika sudah turun menjadi persepsi, menjadi mazhab, menjadi pemahaman, itu tidak satu. Nah, orang-orang ini kurang banyak belajar, juga tidak punya waktu untuk mempelajari Islam. Mereka dihadapkan pada fakta-fakta konkret dengan kekerasan, dengan ujaran-ujaran kebencian, dan akhirnya mentotalisasi, mengeneralisasi, gebiah-uyah kata orang Jawa. Ya sudah, Islam ini ajaran kekerasan. Semua orang Islam itu penganut teologi kekerasan dan seterusnya. Nah, tugas kita menjelaskan kepada mereka bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok. Kalau mereka mau, bisa dijelaskan. Sebagaimana kita tidak bisa melihat bahwa teologi Kristen itu satu. Ya, teologi prinsipalnya satu. Tapi umatnya banyak. Nah, umat ini terbentuk karena apa? Karena tadi interpretasi, persepsi, periwayatan, dan hal-hal elementer lainnya yang akhirnya memaksa kita, mendorong kita untuk menerima fakta bahwa agama itu meskipun satu, dipertemukan oleh prinsip yang satu, tapi turunannya membentuk dua masyarakat yang berbeda. Paling tidak begitu. Nah, umat Islam pun begitu. Ya, kita aja kebetulan di sini melihat semuanya satu tipe, satu model, satu ini. Ya, tapi coba lihat di negara-negara lain. Kalau kita haji, kita lihat ada dua kelompok besar. Dan mereka jumlahnya juga bukan kelompok kecil. Mereka punya negara, mereka mayoritas di beberapa negara. Ya, mungkin karena kita kurang piknik saja, seolah-olah umat Islam itu bentuknya satu. Dan jangan lupa, mereka yang sudah terbentuk menjadi dua itu, di dalamnya juga ada sub-sub perbedaan. Ada madhab-madhab, sub-sub madhab. Ada lagi ormas-ormas yang juga itu merupakan turunan dari pemahaman keagamaan. Faktanya, memang tidak ada umat yang satu, kecuali dalam prinsip kebertuhanan. Ya, dipertemukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Lainnya, walaupun kelihatannya berada dalam satu himpunan madhab, tetap saja berbeda ormasnya, pemahamannya. Dan itu adalah fakta yang hanya orang yang tidak waras yang menolak itu. Nah, boleh jadi Ustadz yang Anda sebutkan itu termasuk yang memiliki pemahaman bahwa apa yang dipahaminya tentang agama, ya itu satu. Dia sekolah di tempat yang juga pemahamannya sama dengan di mana lingkungan dia belajar saat dia masih ada di sini. Sehingga dianggap di dunia ini pemahamannya satu tentang agama. Dia tidak tahu, mungkin kurang banyak baca. Atau kumpul dengan umat yang selalu memuja sehingga tidak punya waktu, terlalu banyak ngomong, tidak punya waktu untuk baca kitab yang lain, tidak bersilaturahmi, tidak berdialog, tidak berusaha untuk membuka akses-akses yang selama ini dianggap sesat dan sebagainya. Mungkin kalau dia lebih banyak rendah hati, sadar keterbatasan, dia tidak akan mudah
mengkafirkan, bahkan mengusulkan orang untuk diusir hanya karena berbeda mazhab. Nah, kesalahpahaman ini yang menyebabkan Islamofobia. Artinya, Islamofobia bukan hanya terjadi di luar sebenarnya, di Singapura, di negara-negara Barat, tapi di Indonesia juga bisa terjadi, Ustaz. Ustaz. Ya bisa aja. Kita sekarang melihat banyak orang di media sosial dengan anonimus menjelekkan Islam ini. Ya, pendeta yang ngomong dengan seenaknya, kemudian lihat saja komen hampir semuanya mendukung dia. Itu kenapa? Saya yakin mereka karena seolah-olah Islam itu satu bentuk. Tapi dalam Kristen kita bisa menerima. Ada Katolik, ada Protestan, kalau di tempat lain ada Anglikan, ada Ortodoks, ada macam-macam. Kenapa kita tidak bisa belajar untuk menerima bahwa Islamnya satu? Umat yang mencerap ajaran Islam yang satu itu berbeda-beda. Nah, kalau kita bisa menerima itu, kita tidak akan mengeneralisir. Kesalahpahaman terhadap Islam pun, oh enggak, ini hanya mewakili satu kelompok. Tapi faktanya, kebencian itu mengeneralisir. Disinilah falasi Islamofobia. Nah, perkara orang ditolak masuk sebuah negara itu otoritas negara. Mereka punya pertimbangan lain, kadang bukan hanya karena urusan agama. Orang yang dianggap tidak membawa uang cukup, takut cari kerjaan di sana, dan akhirnya menjadi beban ekonomi bagi negara juga ditolak. Banyak orang yang dideportasi. Mereka punya cara sendiri untuk mengidentifikasi seseorang ini cukup pantas untuk masuk ke negaranya atau tidak. Dan saya kira itu kita tidak bisa mencampuri hak negara lain untuk menolak atau menerima. Dan bukan hanya karena Islam, bukan hanya karena pandangannya. Banyak orang yang pengangguran, orang yang kelihatannya berkarakter kriminal juga ditolak. Ya, mereka punya pertimbangan sendiri. Bagaimana cara kita agar kesalahpahaman ini bisa selesai? Orang kalau menyelesaikan salah paham sulit, karena itu berhubungan dengan kognisi, dengan pemahaman. Ya, kalau orang malas berpikir, cukup melihat orang perilaku orang-orang buruk. Ada sekelompok orang melakukan tindak kriminal. Agamanya apa? Begitu dilihat agamanya, berarti semua penganut agamanya. Iya, orang melakukan tindak kejahatan kemudian dikebiahuiya berdasarkan agama, berdasarkan ras, itu kan semua adalah kebodohan sebetulnya. Tapi karena banyak, seolah-olah itu adalah pemahaman yang wajar, padahal tidak wajar. Generalisasi atas dasar fenomena-fenomena partikular, kemudian melakukan generalisasi atau kesimpulan yang bersifat total, itu tidak logis gitu kan. Jadi kalau orang-orang mau Islamofobia memang karena klaim supremasi, tendensi geopolitik seperti negara-negara adidaya Amerika, itu kita nggak bisa lakukan apa-apa itu karena memang tujuannya ingin menguasai. Tapi kalau orang-orang non-Muslim, termasuk yang di Indonesia, itu mereka nggak punya dasar kebencian dengan tendensi imperialistik. Mereka hidup bersama kita. Tapi semata-mata karena fakta-fakta partikular yang konkret, yang aktual di hadapan mereka. Mereka membaca tulisan-tulisan, mereka mendengarkan ceramah-ceramah, mereka melihat ada perlakuan yang tidak adil, ada diskriminasi. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Katanya kebinekaan, tapi kok ada tebang pilih. Katanya demokrasi, kok sepertinya banyak penceramah-penceramah intoleran justru mendapatkan panggung di institusi-institusi resmi, televisi-televisi. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang tidak benar-benar menerapkan kebinekaan. Pancasila hanya banyak dibicarakan, tidak benar-benar diterapkan. Nah, kalau diterapkan, ini kan negara Pancasila. Artinya tidak ada perlakuan khusus kepada penganut agama apapun. Standarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan, setiap individu mendapatkan haknya. Tapi faktanya kan tidak. Faktanya kan tidak. Orang merasa risih dengan keyakinannya, dia perlu menyembunyikan dirinya. Mengapa dia perlu menyembunyikan dirinya? Ya karena merasa tidak aman. Justru karena dia menyembunyikan dirinya, dia dituduh sesat dan lain sebagainya. Padahal orang karena tidak siap dengan perbedaan. Jadi menurut saya bisa memaklumi adanya kebencian kepada Islam pada sebagian orang karena kurang memperluas wawasannya bahwa Islam itu tidak, Islam itu satu tapi umatnya tidak pernah satu. Ada banyak pemahaman. Dan kalau mau kita belah semangka, ada dua. Meskipun dua ini tidak kemudian semuanya satu. Saya Islam, tapi pemahaman saya tentang Islam tidak akan sama dengan banyak orang. Begitu juga orang lain. Jadi Islam yang saya yakini adalah Islam yang saya persepsi.
Nah, masalahnya banyak orang mencampur adukan antara Islam sebagai wahyu, agama sebagai wahyu, dan agama sebagai persepsi, sebagai penafsiran. Kita menganut agama yang kita tafsirkan. Dan karena kita meyakini ini ditafsirkan, berarti kita memberi kesempatan juga mestinya kepada orang lain untuk memiliki Islam sesuai dengan persepsinya. Yang kita tolak adalah ketika dia menganggap Islam yang dipersepsinya adalah wahyu. Nah, inilah nabi swasta. Inilah orang-orang yang menganggap agama itu sudah dia terima. Sebetulnya dia menganggap agama yang diterimanya adalah wahyu. Dan itu nabi palsu. Ya. Oke, kalau gitu apa yang kata kunci yang Ustaz mau sampaikan terkait dengan Islamophobia ini, Ustaz? Ya, orang-orang yang salah paham terhadap agama Islam. Lihatlah bahwa Islam itu memang satu. Ada prinsip satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi turun lagi ke bawah, tercipta dua umat. Minimal dua umat. Ada Syiah, ada Sunni. Dan Syiah dan Sunni tidak kemudian selesai. Karena di dalamnya adalah individu-individu dengan pemahaman yang berbeda-beda pula. Dengan cara mencerap yang berbeda-beda pula. Ya, terjadi perbedaan-perbedaan. Yang pada akhirnya setiap individu memiliki Islamnya sendiri-sendiri. Sesuai dengan persepsinya. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.